sekolah itu nggak pakai sepatu, Dipegang. sepatunya dimasukin plastik, ditenteng gitu. Nah, sampai Oh. sekolah baru dipakai sepatu, pakai celana karena jalannya kan tanah kuning gitu. Tanah kuningnya lumpur. Kalau hujan itu ditanam padi hidup kayaknya. Saking suburnya Iya, di saking sana ya, suburnya Wak. di sana. Mungkin kalau pakai sepatu nanti tebal sama tanah. Iya. Jadi kalau sekolah itu kalau hujan ya ditenteng sepatunya. Habis sekolah baru dipakai. Pulangnya ya gitu lagi. Kayak gitu terus setiap hari Iya, tuh. setiap hari kalau hujan. Oh, kalau hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Humas. Jumpa lagi bersama saya Cindi Noparita yang akan memandu podcast UINPAS. Temukan ekspresi dalam setiap episode. Baiklah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa menarik untuk kita bahas, dan sebuah narasumber yang menginspirasi kita semua, yang memberikan kita wawasan, memberikan kita pengetahuan serta ajaran dan lain sebagainya. Masya Allah sekali. Selamat siang, Bowo. Siang nggak? Siang, Bowo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, Masya Allah. Kita harus selalu sehat ya, Bowo ya. Sehat. Oke, Bowo sendiri kegiatan sehari-harinya di kampus mungkin itu seperti apa ya? Kalau kakak boleh tahu, karena kan yang kami baca-baca nih, karena sebelum ketemu Bowo ini saya sudah baca-baca beberapa CV dari Bowo juga kan, untuk supaya ngobrolnya nyambung. Kalau saya nggak salah nih, Bowo anak HMPS ya? Iya, siap. Oke. HMPS itu himpunan mahasiswa prodi. Oke. Sebelum Bowo masuk ke kampus nih, pasti ada jenjang pendidikan yang sebelumnya Bowo tempuh gitu. Yeah. Mungkin histori perjalanan kehidupan Bowo kalau boleh kita bahas mungkin, atau kita obrolkan gitu. Bowo mungkin dari kecil itu kehidupannya seperti apa? Saya kecilnya di Kabupaten Seluma. Oke, Seluma. Kecamatan Sukaraja. Desanya saya karena pindah. Pertama saya lahir di desa Babatan waktu itu. Babatan. Kemudian karena mungkin ada masalah ekonomi sama keluarga, jadi keluarga besar itu mbak, ibu dan keluarga lainnya itu pindah ke desa yang lain, desa Kuti Agung. Tapi masih dalam satu kecamatan gitu. Oke, itu jarak dari Kuti Agung ke Babatan itu berapa lama? Sekitar kalau lewat, dia harus melewati kota dulu Kak. Kota Bengkulu, karena dia mutar gitu kan. Nggak bisa langsung dari Babatan? Langsung, karena hutan kalau mau. Oh hutan, gitu. Bisa langsung, kalau langsung itu paling 30 menit. Tapi karena dia mutar tadi? Ya, akses jalannya nggak memadai, terus mutar lewat Bengkulu Tengah dan lewat kota Bengkulu. Waduh, jauh ya, Wo. Kalau sampai ke Babatan sekitar 2 jam perjalanan, 2 jam biasa. Oke. Tapi sebelum kita kulik lebih jauh nih, saya itu tertarik dengan filosofi nama Ahmad Prabowo Subianto. Masya Allah. Mungkin ada filosofi kali dari nama Bowo. Ada. Gitu. Oke, seperti apa itu? Itu nama pemberian dari almarhum ayah. Almarhum ayah. Waktu itu zaman-zaman ayah saya itu zaman-zamannya ini kok Pak Prabowo Subianto lagi naik daun lah istilahnya. Kemudian ayah saya ngefans dan saya jadi korbannya gitu. Korban nama. Karena ngefans dinamai Ahmad Prabowo Subianto. Masya Allah. Filosofinya kata ayah, Ahmad ya diambil nama Nabi Muhammad gitu ya. Kemudian kalau Prabowo itu artinya berwibawa gitu. Berwibawa. Subianto turunan memang dari fans tadi. Karena ngefans tadi. Mungkin ayah Bowo tuh mau Bowo kayak Pak Prabowo gitu ya, berwibawa, Masya Allah, bisa mimpin Indonesia mungkin. Amin. Bisa jadi orang yang bertanggung jawab ya, Wo, gitu. Ternyata beban nama Bowo itu berat. Oke, boleh nih lanjut cerita tentang kehidupan Bowo lagi mungkin. Saya waktu itu kecil di Babatan, sekitar umur 2 tahun atau 3 tahun ya, saya juga agak lupa. Saya pindah ke desa Kuti Agung. Nah, di sana saya tinggal sekitar 6 tahun sebelum pindah kan. Saya SD di sana, di SDN 106 Seluma. SD yang terpencil, jauh, akses jalan yang Masya Allah masih tanah waktu itu. Jadi kalau naik motor itu, motor juga belum banyak waktu itu, 1-2 motor. Jadi kalau jalan kaki itu lebih cepat jalan kaki daripada naik motor. Oke, itu tahun berapa sih, Wak? Waktu itu saya tahun 2010 ya. Oh, 2010 itu sudah mulai kuliah. Mulai SD. Oke. Terus gimana? Akses jalan yang mungkin pembangunan belum sampai waktu itu. Akses jalan yang tanah, SD yang juga mungkin satu ruang itu dibagi 2, dipotong. Oh, disekat gitu? Disekat gitu karena kekurangan bangunan. Juga dari segi desa itu desa yang
masyarakatnya itu jauh-jauh tinggal. Ini satu rumah di sini, satu rumah bisa di ujung sana. Oh, berjaraknya jauh berjarak gitu. jauh. Juga waktu itu listrik belum ada juga. Waduh, susah banget ya. Susah banget waktu itu memang disusahin dulu ya. Oke, sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Waktu itu listrik belum ada, akses jalan yang masih Allah tanah ya. Tapi anak-anak di sana tetap semangat bersekolah gitu. Salah satunya Bowo gitu. Ya. Saya sekolah itu sama teman-teman jalan kaki, waktu itu jaraknya 4 km dari rumah itu. Masya Allah, kalau saya itu udah nggak sanggup itu, Bo. Jadi kalau sekolah itu nggak pakai sepatu. Dipegang? Sepatunya dimasukin plastik, ditenteng gitu. Nah, sampai sekolah baru dipakai sepatu, pakai celana, karena jalannya kan tanah kuning gitu. Tanah kuningnya lumpur. Kalau hujan itu ditanam padi hidup kayaknya. Saking suburnya di sana ya, Bo. Mungkin kalau pakai sepatu nanti tebal sama tanah. Jadi kalau sekolah itu kalau hujan jadi tenteng sepatunya. Habis sekolah baru dipakai. Pulangnya ya gitu lagi. Kayak gitu terus setiap hari tuh? Setiap hari. Kalau hujan. Oh, kalau hujan. Kalau nggak hujan? Kalau nggak hujan lebih cepat sampai sekolahnya karena bisa lebih cepat jalannya sama ya tetap dipakai sepatunya gitu. Oke. Mungkin itu juga sulit juga ya guru untuk ngajar ke sana ya. Iya, gurunya juga agak terbatas juga gurunya. Kan fasilitas terbatas. Zaman saya SD itu serba terbatas waktu itu. Karena akses pembangunan pemerintah juga belum sampai ke desa saya waktu itu. Oke, tapi Bowo menyelesaikan studi di sana 6 tahun kan? 6 tahun alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu waktu Bowo udah pindah dari Babatan atau gimana tuh? Udah pindah dari Babatan, udah di desa Kuti Agung. Itu SD, cerita SD nih. Kalau kita kan mau naik ke SMP jenjang berikutnya tuh butuh biaya mungkin ya, Bowo. Mohon maaf ini sebelumnya kita bahas-bahas santai aja sih sebenarnya. Oke, mungkin Bowo waktu SMP itu perjuangannya gimana itu? Saya lulus SD itu sekitar tahun 2016. Saya lulus SD waktu itu. Kakak saya juga sudah melanjutkan sekolah ke madrasah aliyah gitu. Jadi saya sama ibu sama adik-adik di rumah. Waktu itu saya niat pengen harus sekolah lanjut gitu. Kakak-kakak saya sekolah, saudara-saudara saya sekolah, saya harus sekolah juga waktu itu. Oke, sebelumnya Bowo ini berapa saudara? Saya 6 bersaudara. 6 bersaudara. Bowo anak ke? Anak keempat. Anak keempat. Masih ada 2 adik. Masih ada 2 adik. Terus lanjut? Waktu itu ketika saya lulus SD, almarhumah ibu waktu itu nyuruh saya sekolah di Seluma aja. Maunya di Seluma. Di Seluma aja biar deket, bisa dari rumah, bisa jaga adik-adik. Tapi saya nggak mau gitu. Oh, kenapa kalau nggak mau sekolah di Seluma? Karena saya waktu itu sudah melihat kualitas ya, waktu itu saya lihat kualitas SMP di sana itu banyak muridnya, 2 orang. Waduh. Kelas 7, 2 orang. 8, 9 itu cuma 6 orang. Oke, tapi luar biasa loh Bowo, pemikiran anak SD sudah mulai memikirkan kualitas seperti itu. Nggak mau waktu itu kan. Jadi saya bilang sama ibu, Bu, saya pengen lanjut sekolah, tapi saya nggak mau di sini. Terus kata ibu, ibu nggak punya biaya kalau kamu mau sekolah dari sini katanya. Terus ibu bilang kalau kamu mau sekolah, saya sekolahkan di Bengkulu Tengah di kabupaten sebelah. Tapi kamu tinggal sama bibi katanya waktu itu. Oh gitu. Tapi nih Bo ya, kan satu kelas itu 2 orang, lumayan Bo bisa jadi juara 1, 2 kalau nggak 3 gitu. Kenapa nggak mau ya? Karena kualitas tadi. Ya, karena kualitas tadi. Oke, melanjutkan pendidikan di Bengkulu Tengah akhirnya. Akhirnya lulus SD. Di sana saya tinggal sama bibi saya. Kebetulan bibi saya guru juga. Saya tinggal sama bibi saya itu sekitar kurang lebih 3 tahun. Selama SMP? Selama MTS waktu itu. Oh, MTS, Sanawiyah. Iya, Sanawiyah waktu itu. Saya menyelesaikan Sanawiyah, tinggal bersama bibi saya dan paman saya di Bengkulu Tengah waktu itu. Setelah itu, saya mulai mikir untuk gimana caranya nggak nyusahin orang lain gitu. Oke, luar biasa pemikiran Bowo ini mulai dari SD dia nggak mau nyusahin orang lain guys. Waktu itu kan saya tinggal sama bibi, jadi mungkin secara nggak langsung ya saya mikir nyusahin gitu kan, walaupun bibi sama paman ngomong gitu. Iya sih, nggak mungkin kan orang lain bilang kamu nyusahin gitu. Dan masya Allah baik banget, keluarga bibi saya itu baik banget, paman saya baik banget. Tapi saya pribadi mikir untuk nggak nyusahin. Jadi setelah lulus MTS, saya bilang sama bibi saya nggak izin nggak tinggal di rumah lagi. Terus bibi saya tanya mau tinggal di mana kalau nggak tinggal di sini gitu. Karena rumah di Seluma nggak ada yang tinggal lagi kan udah kosong kan. Nggak mungkin saya pulang ke Seluma waktu itu. Jadi saya bilang saya mau jaga masjid aja. Oke, jaga masjid di mana tuh? Di Tabalagan, di desa yang sama. Oh, dekat dari rumah bibi tapi? Ya, dekat, nggak begitu jauh. Oke. Saya bilang saya jaga masjid aja, nanti saya sekolah.
dari masjid aja. Juga nggak usah dipikirin masalah saya sekolah kayak mana, biaya komite kayak mana, karena alhamdulillah selama saya sekolah itu saya ngikut tes beasiswa prestasi. Masya Allah. Waktu itu ada sekolah itu menyediakan 3 slot untuk siswa yang berprestasi di tes waktu masuk itu. Alhamdulillah saya dari 3 slot itu salah satunya ya, Masya Allah. Oke, itu selama SMP Sanawiyah, ya, Sanawiyah. Tinggal di Jadi Marbot ya namanya. Jadi Marbot itu sama Aliyah. Oh Aliyah. Ketika sudah menginjak Aliyah baru bawa menjadi Marbot Masjid gitu. Selama itu kan mungkin ada kesulitan yang Bowo alami karena membagi waktu sebagai siswa dan sebagai seorang marbot masjid itu susah ya kalau menurut saya pribadi. Itu gimana Bowo bagi waktunya? Saya tinggal di sana sama adik saya. Kalau untuk bagi waktu saya sekolah zuhur itu saya pulang ke masjid dan beres-beres masjid. Di sana saya tinggal sama adik saya. Setelah beberapa bulan itu saya ada teman satu sekolah. Waktu itu keluarganya cerai, keluarganya itu bapak sama ibunya cerai gitu. Jadi dia nggak mau ikut ayah, nggak mau ikut ibu juga. Jadi kebetulan karena teman saya bilang nggak apa-apa, tinggal sama saya aja di masjid, tapi masalah makan, masalah kebutuhan lainnya kita cari sama-sama gitu. Waktu itu ada 2 orang, saya tampung 2 orang tinggal sama saya. Oh jadi bertiga di masjid, berempat sama saya, adik Bowo. Saya sama 2 orang yang saya tampung juga tinggal sama saya gitu. Jadi saya di sana berempat. Alhamdulillah saya berempat itu 3 tahun tinggal di sana. 3 tahun. Jadi tahun. Selama Aliyah saya memang di masjid berempat. Berempat tinggal di masjid sama teman-teman juga waktu itu. Tapi kan tempatnya kecil itu kan biasanya tempat marbot itu gimana tidurnya? Tidurnya ya kadang kan ada yang tidur di masjid, di luar gitu. Kadang kan ada yang berbaris saja gitu. Susun dencis kalau namanya itu. Ya, dikasih bantahan kamu sini. Oke. Tidur ya. Bareng-bareng sama teman gitu. Tapi nikmatnya itu luar biasa ya. Iya, nikmat luar biasa. Kayak mana nikmat kita berusaha makan itu kan nggak lagi dari orang tua masing-masing, karena orang tua sudah mereka berdua itu mohon maaf ya kurang sama kayak saya juga. Kemudian broken home dibilangnya kan. Jadi tinggal sama saya. Untuk sehari-hari ya saya sehari-hari itu kerja juga sama Aliyah itu saya kerja juga. Kerja apa kalau boleh tahu? Kerjanya ya ya Allah kerja yang berat-berat waktu itu ya. Waduh. Tiap 2 minggu sekali itu saya manen sawit waktu itu. Wow, anak SMA loh udah kerja manen sawit itu luar biasa. Insya Allah perjuangannya ya. Jadi kan saya nggak sendirian, kita berempat butuh makan juga. Iya benar. Walaupun beasiswa tapi makan tetap harus perlu gitu. Oke, untuk saat itu kan bawa adik nih. Iya, bawa adik. Adik Bowo itu sekolah atau gimana? Sekolah saya Aliyah, adik saya MTS. Oh, Sanawiyah. Satu atap kebetulan sekolahnya itu. Jadi kami berempat di sana. Sehari-hari saya bekerja sampingan sebelum sekolah itu saya sering bantu om saya, misalnya ada bangunan gitu kan. Kerja bangunan gitu. 2 minggu sekali rutin saya bantu panen sawit gitu. Untuk ya kebutuhan sehari-hari berempat gitu. Makan, minum gitu. Panen sawit itu sawit orang Bowo ikut aja gitu? Iya, panen sawit ikut orang. Kadang sawit mbah juga kan. Ada sawit mbah kita bantu-bantu juga. Biasanya berapa sih dapatnya? Waktu itu nggak besar ya. Sekali panen itu tergantung hasilnya berapa. Biasanya 50.000 lah untuk 2 minggu itu. 2 minggu 50.000. Sekali panen ya, misalnya Sabtu di minggu kedua itu 50.000 dikasih uang untuk jajan gitu kan. Untuk jajan, tapi cukup? Dicukup-cukupin. Aduh, Masya Allah. Terus itu kan adik butuh biaya juga ya, Sanawiyah? Atau adiknya beasiswa juga? Adiknya, alhamdulillah saya konsultasikan kan ke kepala sekolahnya, saya bilang tolonglah istilahnya. Dan alhamdulillah adik saya bebas komite aja, bebas komite. Ini perjuangan seorang kakak, guys. Oke, selama Bowo di sana kan, Bowo punya keinginan nggak sih untuk aku nanti harus kuliah nih, aku harus jadi kayak kakak aku yang kuliah gitu? Pasti punya keinginan itu. Pasti. Jadi sejak saya mulai mikir nanti kedepannya mau kayak mana. Gitu. Saya mulai lebih giat lah belajar ya. Lebih giat belajar. Saya juga aktif ikut organisasi juga waktu itu, ikut lomba-lomba juga waktu itu kan. Jadi saya mengisi waktu lain itu nggak sambil kerja, sambil belajar juga waktu itu. Sambil berkarya juga, Masya Allah. Jadi saya punya mimpi waktu itu untuk kakak saya, adik saya itu walaupun susah tetap kuliah gitu. Kenapa saya enggak gitu kan? Iya, benar-benar. Harus jadi inspirasi ya. Terus kalau boleh tahu, Bowo waktu SMA mungkin ada menang lomba ini, lomba itu yang mengantarkan Bowo sehingga ya aku harus semangat dong kuliah gitu. Selama Aliyah itu saya beberapa kali pernah ikut lomba
lomba pidato bahasa Arab pernah juga. Insyaallah. Lancar bahasa Arabnya? Sekarang lupa. Karena waktu itu pidato hanya dihafal saja. Padahal mau ngajak ngobrol bahasa Arab nih. Kan pidato itu bawa teks gitu di mimbar gitu. gitu kan. Kan pidato bukan ceramah gitu. Jadi pidato bawa teks, belajar alhamdulillah. Waktu itu dalam ajang aksioma kalau nggak salah, ajang kompetisi sains dan olahraga madrasah. Alhamdulillah waktu itu juara 3 di tingkat kabupaten. Saya alhamdulillah SMA itu aliyah ya, aktif juga ikut lomba kayak lomba ceramah, lomba syahril Quran gitu, pernah juga saya lomba di tingkat kabupaten. Bo ngikut lomba tuh untuk mengisi kekosongan kah atau ya memang saya benar-benar jiwanya di sana gitu Karena gimana? suka aja. Pertama ya mungkin suka ngomong gitu ya, kayak syahril Quran itu kan kayak berceramah juga, pidato kayak berceramah. Ya memang suka ngomong orangnya walaupun kata orang pendiam gitu. Tapi aslinya nggak gitu ya tuh. Nggak gitu. Yang belum kenal Bowo boleh ajak kenalan nih, suka ngomong orangnya. Oke, kita next step ya. Kalau bahasanya itu kan setelah lulus aliyah nih mau ngelanjut ke jenjang perkuliahan, dunia perkuliahan. Itu proses awal Bowo gimana? Mau cari kampusnya seperti apa mungkin gitu? Waktu itu pertama saya sharing lah sama kakak kan. Kakak kebetulan kuliah di UINPAS waktu itu. Saya sharing sama kakak, saya sharing sama kepala sekolah waktu itu. Awalnya saya bilang saya pengen coba kuliah di luar gitu waktu itu. Tapi kata kepala sekolah saya, nggak apa-apa di sini aja dulu kata. Karena dia mempertimbangkan keluarga kamu di sini, katanya kan adik-adik kamu masih kecil di sini. Jadi coba di sini aja. Jadi saya tanya sama kakak, kakak kuliah di UINPAS, saya tanya waktu itu jurusan apa sih yang menurut kakak bagus di UINPAS gitu kan. Akhirnya disarankanlah untuk masuk prodi KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Akhirnya setelah kelulusan muncul, saya daftar SPAN namanya. SPAN Petakin. SPAN PTKIN. SPAN PTKIN. Waktu itu waktu daftar saya masih tinggal di masjid waktu itu. Masjid yang di Tabalagan. Masjid yang Tabalagan. Setelah itu saya mulai berpikir nih, kalau dari Tabalagan kayaknya kalau nanti diterima jauh gitu, jauh. Jadi, bisa setengah jam ya? Bisa setengah jam dan jalannya banyak lubang juga, bahaya kan. Saya bilang sama teman-teman saya, sama adik saya di masjid itu, saya titip masjidnya, bertiga tolong jaga masjidnya. Titip masjidnya karena saya pengen pindah ke masjid yang lain yang lebih dekat dengan kampus. Walaupun belum jadi mahasiswa waktu itu. Oke, tapi udah bercita-cita menjadi mahasiswa UIN. Jadi mahasiswa UIN. Oke, berarti adik masih tinggal di sana sekarang? Kalau sekarang sudah enggak. Sudah enggak. Kalau boleh tahu teman-teman Bowo yang 2 kemarin itu kemana? Yang tinggal di masjid? Nah, setelah saya tinggal itu mungkin apa ya bilangnya? Ketika saya pergi itu mungkin mereka berdua kan masih kecil-kecil ya. 2 masih MTS, 1 baru kelas 1 aliyah waktu itu. Jadi masih kecil-kecil juga nggak ada yang ngatur sehari-hari, mungkin masalah makan dan lainnya kan nggak ada yang ngatur juga, nggak ada saya di sana. Betul. Jadi setelah saya pindah beberapa bulan, 4 bulan atau 5 bulan, adik saya yang pindah. Adik saya pindah, tinggal di rumah Mbah Haja katanya. 2 teman saya masih di masjid waktu itu. Tapi karena mungkin berdua udah makin sepi, udah nggak ada teman ngobrol sebelum tidur, jadi pindahlah juga. Pindah juga. Pindahnya mondok waktu itu. Mondok. Mereka memilih untuk masuk pondok pesantren sekalian. Gitu. Menjadi santri yang sesungguhnya. Oke. Terus Bowo udah pindah nih ke jadi marbot masjid lain. Itu di mana? Masjid mana? Waktu itu di Sawah Lebar. Tapi lumayan jauh juga sih. Iya, lumayan jauh juga. Ternyata saya pikir sama aja. Iya. Gitu. Karena aksesnya di kota aja mungkin ya. Dan ternyata dari Sawah Lebar itu lebih lama ternyata karena harus melewati pasar kan. Iya, macet tiap pagi. Pagi-pagi ibu-ibu itu berseliweran di jalan. Betul. Belum lagi ketemu ibu-ibu yang sen kanan beloknya ke kiri. Oke. Terus Bowo udah daftar SPAN nih. Iya, daftar SPAN. Gimana sih perasaannya waktu daftar SPAN itu? Emang udah pasti aku mau daftar SPAN langsung ngambil jurusan KPI karena atas rekomendasi kakak atau gimana? Atau Bowo masih ada pertimbangan-pertimbangan lain? Nah ya, saya waktu itu sudah mendengar pertimbangan dari kakak, ya sudahlah kita ikutin aja kan. Kita masuk di KPI, daftar KPI, pindah langsung ke kota untuk cari pengalaman dulu waktu itu kan. Karena dari desa lah dulu kan, pindah ke kota mungkin ada perbedaan dari kultur, dari culture shock. Culture shock ya. Kita mendadak pendiam waktu itu di kotanya orang. Waktu itu
masyarakat yang udah majemuk, bahkan yang nggak satu suku aja di kota itu campur baru betul, dari betul. Lebong ke Payang itu sudah jadi satu di lingkungan. Jadi kita sebagai orang yang tinggal satu suku kan agak kaget. Iya, agak kaget mulai terbiasa dengan kebiasaan masyarakat sana. Terus Bo udah daftar nih, keterima gitu kan, pasti ada biaya awal itu. Itu Bo harus berpikir lagi gimana caranya, itu Bo mengakalinya seperti apa? Nah, saya coba waktu itu nabung dari gaji jadi marbot itu. Jadi ternyata untuk makan sehari-hari aja masih kurang. Untuk saya pribadi aja masih kurang ternyata gaji dengan gaji yang segitu. Saya dikasih waktu itu sekitar 3 minggu untuk melunasi uang UKT pertama. UKT pertama saya paling kecil mungkin se-Indonesia waktu itu. Se-Indonesia. 400.000 ya. 400.000. UKT paling kecil mungkin se-Indonesia saya rasa. Karena nggak ada rasanya UKT universitas. Sekelas universitas itu 400 gitu ya. Universitas Islam negeri gitu. Iya, Masya Allah. Udah negeri gitu. Udah negeri 400.000 kan. Sudah dibantu sama pihak kampus. Tapi ternyata saya masih juga kesulitan untuk mengumpulkan 400.000. Saya coba kerja beberapa pekerjaan kayak ngantar galon itu saya pernah kerja, ternyata nggak cukup juga uang. Belum cukup juga habis untuk makan sehari-hari. Ternyata saya mungkin seminggu lagi pembayaran saya lupa waktu itu, belum bayar uang untuk UKT pertama. Akhirnya diingetin sama teman 2 hari lagi waktunya bayar, kalau nggak bayar kita dicoret namanya dari penerima sepan PTKIN. Jadi waktu itu malamnya itu saya sudah pasrah aja. Kalau memang besok saya nggak dapat uang 400.000, saya ngadulah sama keluarga gitu. Walaupun sumbangan keluarga nanti kan. Tapi itu di detik-detik terakhir, Bo. Akhirnya setelah sholat isya itu saya udah mau tidur waktu itu, sudah di kamar, udah mati lampu juga, sudah mau tidur. Ditelepon saya sama kepala sekolah saya. Kepala sekolah Alia. Kepala sekolah Alia waktu itu. Nggak biasanya nelpon, biasanya cuma ngechat aja kalau ada kepentingan kayak suruh ngambil berkas, ngambil itu, telepon aja. Tapi malam itu ditelepon. Malam itu ditelepon langsung, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya tentang kuliah saya. Kebetulan kepala sekolah itu pernah jadi dosen di sini juga, di UINPAS pernah jadi dosen di sini juga. Saya ditelepon, saya besok diminta ke sekolah katanya. Saya tanya kenapa, kan saya sudah berkas sudah saya ambil semua, rapot, ijazah, surat-surat sudah saya ambil semua karena saya sudah tinggal di kota. Katanya ada beasiswa PIP waktu itu, bukan KIP. PIP itu Program Indonesia Pintar, yang nominalnya lebih kecil daripada KIP kan. Saya ditelepon besok ke sekolah jam 9, ada uang kamu yang ternyata cairnya itu menyusul karena ada kendala sebelumnya. Saya tanya jumlah uangnya berapa, saya tanya waktu itu kan, jumlah uangnya 500.000 katanya. Jadi saya bersyukur waktu itu uangnya itu ternyata untuk bayar UKT itu. Masya Jadi Allah. habis sholat subuh itu saya siap-siap, saya beres-beres masjid, mandi, saya ke sekolah waktu itu. Saya ambil uang itu di waktu kesiswaan waktu itu. Saya ambil, pulangnya itu saya langsung bayarkan UKT saya sebelum H-jam ditutup. Masya Allah, merinding loh saya dengar ceritanya ini. Ditutup itu jam 15.00, jam 3 sore. Saya bayar itu jam habis saya sholat zuhur, saya bayarkan UKT saya itu. Saya 100.000 waktu itu untuk kebutuhan PPAK. Terus itu untuk biaya awal kan? Biaya awal. Mungkin Bowo di sini mungkin memang mau cari beasiswa ya, seperti itu ya, karena ya beberapa kendala yang kita hadapi beberapa tahun yang lalu mungkin. Itu gimana tuh ceritanya? Awal mula Bowo dapat beasiswa itu seperti apa? Waktu itu saya masih di Pancit itu dan lama-lama saya merasa jauh juga. Kebutuhan, dan saya mulai untuk pengen daftar beasiswa untuk memenuhi kebutuhan. Saya tanya-tanya sama kakak kan beasiswa apa sih yang ada di kampus. Waktu itu saya coba daftar YBM Brilian namanya, itu dari Bank BRI. Waktu itu saya lolos berkas, saya sudah senang, lawannya itu tinggal beberapa orang lagi, dan qadarullah saya gagal. Masya Allah. Di berkas itu. Dan teman sekamar saya, waktu itu saya sudah berdua jadi marbot, itu diterima dapat beasiswa YBM. Dan qadarullah saya gagal waktu jadi dapat beasiswa YBM. Saya nggak nyerah gitu? Nggak nyerah. Nggak, masih banyak peluang lain gitu. Saya tanya sama kakak nih, apa aja sih beasiswa yang masih memungkinkan didaftar sama mahasiswa baru di UINPAS. Akhirnya kata kakak daftar ke kuliah katanya, bidik misi. Bidik misi. Jadi saya siapkan semua berkas-berkasnya. Saya
sebelum pengumuman UIN saya sudah cari di Google waktu itu apa sih ini butuhin sama pendaftar itu. Saya kumpulin semua berkas, surat-surat keterangan dari desa itu saya ambil semua ke desa, saya pulang ke Seluma, saya sempetin pulang ke Seluma, saya ambil semua berkas kebutuhan, surat-surat kematian ayah ibu saya ambil semua di rumah yang lama. Saya kumpulin berkas. Jadi setelah dibuka pendaftaran KIP kuliah universitas itu, saya daftar berkas. Alhamdulillah, saya nggak, waktu ngirim berkas itu saya nggak konfirmasi sama kakak waktu itu. Kata kakak bilang, padahal nanti kalau kirim berkas hubungi saya, biar saya cek berkasnya kelengkapannya. Iya, lengkap atau enggaknya gitu ya. Saya lupa waktu itu, malam habis itu saya kirim send di Google Form itu. Ternyata waktu kakak saya kirim ada berkas yang ketinggalan. Oh, enggak. Bohong, enggak cross check lagi. Saya langsung nyesek banget waktu itu karena ini kayaknya sudah lah. Gagal lagi nih kan. Yang kedua kalinya gagal. Tapi saya berusaha, saya chat adminnya, saya chat salah satu dosen juga di UINPAS, saya mohon untuk bisa mengirimkan datanya ulang. Nyusul atau nyusul datanya? Enggak disusul, diulangi dari awal lagi. Oke, berkasnya diulang lagi dari awal. Diulang lagi dari awal. Waktu itu saya chat adminnya cuma iya aja, nggak tahu adminnya jawab. Dosen juga iya aja. Saya pasrah, saya kirim berkasnya ulang bagus-bagus. Dicek lagi Dan saya kirim waktu itu. Saya kirim dan saya berharap ya Allah mudahkanlah ya Allah gitu. Lancarkanlah. Ya, karena berkas KIP itu saya dikirim ternyata sensitif banget. Iya betul. Dan selektif dia. Nggak sembarang ya. Jadi saya sudah berhari-hari sebelum pengumuman saya pasrah aja lah diterima atau enggak, karena berkasnya ada yang kurang awal. Saya takut berkas yang dicek itu berkas yang awal. Berkas yang disusul itu tadi udah dicek gitu kan, jadi iya, karena udah ada yang berkas ini tadi, berkas yang nyusul tuh nggak dikoreksi. Iya betul. Ternyata pengumuman waktu itu sudah pengumuman KIP, saya lagi di luar waktu itu, lagi ada tugas, saya lagi di Pantai Panjang waktu itu ada tugas kan, tugas dari dosen. Saya baca, saya dikirimin file di HP itu, saya berdoa dulu sebelum saya buka file itu, saya buka, terdownload, saya cari nama saya, 175 orang saya cari, nggak ketemu nama saya cari itu, saya udah mau nangis waktu itu. Sudah sedikit kecewa. Akhirnya inilah kegagalan 2 kali. Iya. Ternyata sama teman saya coba cari lagi, saya cari 2 kali, nggak ada lagi nama saya. Ternyata saya dikira nama saya di urutan pertama, jadi saya langsung geser kan. Oh, jadi langsung scroll ke bawah, jadi nggak kelihatan. Nama saya itu di nomor 1 dari urutan 175 itu. Masya Allah. Jadi setelah itu saya langsung sujud waktu itu di pinggir pantai, orang-orang ngeliatin gitu. Maksudnya lagi adik jualan atau yang main layang kan itu. Apa ini? Agak aneh kan orang ini. Saya langsung pulang waktu itu, saya kabarin keluarga. Alhamdulillah nih, saya nggak ngerepotin gitu kan, saya sudah terima beasiswa KIP kuliah waktu itu. Bersyukur sama Allah ya, walaupun berkas kurang, hampir nggak diterima, tapi alhamdulillah pada Allah masih diterima di beasiswa KIP kuliah. Selalu ada Allah yang membantu kita, betul. Oke, setelah kuliah nih kan Bowo mungkin ikut organisasi? Iya, ikut organisasi apa? Kalau di dalam kampus, saya ikut HMPS KPI, sama ikut KPI TV. KPI TV itu pasti bagian dari media partner KPI sebenarnya. Iya. Media partner. Kemudian kalau di luar kampus saya ikut PMI di Rayon Khalid bin Walid. Oke. Bowo kan udah punya kesibukan baru nih, udah banyak membagi waktu ke sana kemari. Mungkin kalau setiap organisasi itu agak susah bagi waktu gitu ya. Gimana sih cara Bowo bagi waktu antara ini waktu kuliah, ini waktu organisasi nih, ini waktu main? Atau Bowo main game juga? Enggak. Oh enggak. Oke, gimana tuh cara Bowo bagi waktu? Jadi harus adanya ditumbal sebenarnya kan kalau salah bagi waktu. Saya kebetulan enggak cuman kuliah aja. Saya pagi itu kuliah nomor 1 bagi saya. Organisasi yang utama. Organisasi tetap ikut, kuliah nomor 1. Saya ikut organisasi yang ringan-ringan saja lah. Yang kira-kira enggak, tetap dapat pengalaman, dapat relasi, tapi enggak mengurangi juga keaktifan saya sebagai mahasiswa. Saya kuliah seperti mahasiswa pada umumnya, kuliah, nanti setelah kuliah mungkin ada kegiatan sebentar, dan pulang kuliah itu saya sebentar bisa ikut organisasi paling cuma sejam 2 jam kumpul. Setelah itu saya harus ngajar juga. Oh, Bowo ngajar di mana? Saya ngajar di 2 tempat. Saya ada privat, ngajar privat di daerah
Hibrida 10. Itu setiap hari Selasa, Kamis sama Sabtu saya harus on time ngajar di rumah orang privat gitu. Iya, itu ngajar apa? Saya ngajar kayak privat umumnya, ngajar ngaji, sholat sama sedikit fardu kifayah yang saya ajari. Nih untuk rekan humas mungkin yang butuh ya, yang mau anaknya belajar tentang fikih ya, boleh nanti hubungi Bowo. Siapa tahu untuk menambah pekerjaan baru gitu. Oke, selain itu kerjaan Bowo apa? Selain itu saya juga selama aliyah sering jadi relawan ya. Saya pernah ikut ACT waktu itu. Oh, ACT. Jadi setiap ada bencana, ada musibah itu saya sama teman-teman langsung turun biasanya bantu. Jadi mungkin saya juga merasa saya dulu pernah kurang belajar. Jadi saya mengabdikan diri untuk bantu anak-anak belajar di panti asuhan. Oke. Saya tuh iri loh ngelihat kamu gitu ya. Produktif sekali, Masya Allah. Saya aja yang gini kayaknya masih merasa kurang apa gitu, kurang bersyukur kali ya saya. Ya, kurang bersyukur. Terus susah nggak sih bawa untuk kadang kan ada rapat ini rapat itu gitu kan. Sedang kalau beasiswa juga sering kumpul ya. Jadi itu ya, kita memilih mana yang paling penting ya. Kalau misalnya kegiatan yang memang harus ya kita mohon maaf sisihkan dulu ya kegiatan yang lain. Ngajar juga kan jenjangnya berselang, tapi setiap minggu itu pasti aktivitas di luar gitu. Oke. Bo, gimana sih perasaannya setelah tahu nih kuliah kan alhamdulillahnya dapat beasiswa gitu. Gimana perasaan Bo? Senang banget akhirnya mimpi yang jadi kenyataan. Walaupun sakit-sakit dahulu sebelum bisa duduk di bangku kuliah ini. Dan di kuliah pun saya bersyukur ternyata saya tuh masih kecil banget loh waktu aliyah itu belum ada apa-apa. Kuliah itu ternyata ilmu itu semakin kita belajar semakin kita merasa kecil gitu. Iya betul. Ya, ternyata dunia ini luas banget gitu. Saya bersyukur bisa menjadi salah satu mahasiswa gitu. Sangat hal yang paling disyukuri seperti itu ya. Hal yang saya syukuri adalah bisa menjadi mahasiswa. Masya Allah. Terus mungkin ada keinginan Bowo nanti ke depannya itu melanjutkan pendidikan mungkin? Ya, saya punya mimpi yang nggak begitu besar. Saya cuma pengen nanti kuliah bagus-bagus. Saya pengen lanjut S2 ya. S2. Walaupun saya ini masih semester 2. Enggak apa-apa, kita emang udah harus mikir ke sana. Bahkan kalau semester 2 itu pikirannya udah harus skripsi. Udah pengen keluar rasanya. Iya, betul. Nanti kalau keluar mau ngambil jurusan apa? Mungkin udah ada bayangan gitu, Bowo? Saya pikir kayaknya lanjut aja di KPI. Saya pengen saya cari-cari sekarang itu KPI ternyata bisa lanjut di Jogja. Iya, betul. Suska ya, Sunan Kalijaga. Saya pengen lanjut S2 di sana nanti. Insya Allah cita-cita yang sangat mulia. Insya Allah selalu ada jalannya ya, Wo. Mungkin ada tips atau trik dari Bowo, mungkin saya bisa seperti ini karena saya sering melakukan ini, seperti itu. Mungkin ada tips khusus dari Bowo? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau saya pribadi yakin aja sama diri sendiri dan jangan mudah untuk menyerah gitu. Jangan pasrah sama keadaan aja. Oke, kalau orang tuh bilang kan ya udahlah mau gimana baiknya gitu. Jangan gitu ya, Wak. Jangan gitu ya. Oke, kita harus tetap berusaha. Mungkin ada yang ingin Bo sampaikan pesan-kesan gitu? Pesan-kesan untuk mungkin saya pribadi lebih tumbuh dan belajar lagi lebih banyak. Karena mungkin apa yang kita ketahui hari ini belum ada apa-apanya kan. Saya juga masih pengen belajar. Masih banyak hal yang belum saya tahu hari ini. Masih harus kita gali lagi. Masya Allah, menginspirasi sekali. Baiklah rekan humas, itulah tadi dialog kita bersama tokoh yang sangat menginspirasi, Bowo. Terima kasih ya, Bo, atas waktunya sudah berkenan diwawancarai. Jadi nih rekan humas, tidak ada alasan kita untuk berhenti melanjutkan pendidikan hanya karena kita berasal dari keluarga yang kurang mampu atau kita tidak semangat. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kata Bowo tadi selalu ada jalan asal ada usaha gitu ya, Wo. Jadi untuk seluruh siswa yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas manapun dan kapanpun kalian itu berhak menjadi mahasiswa. Karena kita mahasiswa ini adalah kaum elit gitu bahasanya ya, Wo. Jadi tidak ada batasan untuk kita melanjutkan pendidikan. Untuk kondisi seperti apapun kita tidak boleh menyerah dan pantang putus asa seperti itu. Mungkin itu saja dialog singkat kita bersama seorang yang sangat menginspirasi. Tetap saksikan
UIN Fast Podcast, temukan ekspresi dalam setiap episode.